Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan korban syukur dan pujian. Engkau baik dan segala rencana-Mu baik bagi kami adanya. Terima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur dan tubuh yang sehat untuk kami pakai memuliakan nama-Mu. Kami serahkan segala rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang turut campur dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Bapa, saat ini kami mau bersaat teduh untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, bagaimana pendapat saudara apabila ada orang tua yang selalu berkata iya terhadap semua yang diminta oleh anaknya? Orang tua itu akan membuat anaknya menjadi anak yang manja dan bersifat buruk karena selalu dituruti kemauannya. Salah satu yang dikatakan Alkitab tentang Allah adalah bahwa Ia Bapa yang baik. Matius 7 ayat 9-11 menulis demikian tentang Allah sebagai Bapa yang baik. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebagai Bapa yang baik, Allah selalu memberikan yang baik kepada kita. Ia tidak pernah merancangkan atau memberikan hal-hal yang tidak baik bagi kita, karena itu tidak sesuai dengan karakternya. Sebagai Bapa yang baik, mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak baik yang kita minta adalah bagian dari kasih Allah kepada kita. Sama halnya dengan orang tua di dunia ini yang tidak selalu memberikan semua yang diminta oleh anaknya karena seorang anak memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal-hal yang baik dan tidak baik. Kebaikan Allah sebagai seorang Bapa bisa terlihat sejak awal mula penciptaan manusia. Allah menciptakan Taman Eden dipenuhi berbagai macam buah-buahan yang bebas dimakan oleh manusia, kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah melarang manusia memakan buah dari satu pohon itu, agar manusia bisa memakan buah dari semua pohon-pohon yang lain. Pada saat manusia memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia kehilangan semua pohon buah-buahan yang lain. Allah melarang manusia melakukan sesuatu adalah demi kebaikan manusia itu sendiri, karena Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Yesaya 55 ayat 8-9 tertulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu juga halnya dengan jawaban doa. Kita mengetahui bahwa jawaban doa terdiri dari 3 jawaban, yaitu iya, tunggu, dan tidak. Jawaban tidak yang dikatakan Allah juga merupakan bagian dari kasih-Nya yang besar bagi kita.
Allah mengetahui bahwa jawaban Ia terhadap hal-hal salah yang kita minta kepadanya akan menghancurkan hidup kita. Jadi Allah berkata tidak agar Ia dapat memberikan yang lebih baik bagi kita. Sayangnya, sebagian orang menganggap jawaban tidak dari Allah sebagai penolakan karena Allah tidak mengasihi kita, atau karena kita tidak cukup baik untuk menerima apa yang kita minta dari Allah. Padahal jawaban tidak dari Allah adalah karena Ia telah menyediakan sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya. Jawaban tidak dari Allah juga merupakan salah satu hal yang dipakai iblis untuk membuat kita tidak lagi mempercayai Allah. Sama halnya dengan penyesatan yang dilakukan iblis di Taman Eden. Ia berusaha membuat manusia untuk meragukan kebaikan Allah karena Allah menjawab tidak untuk sesuatu hal tertentu. Iblis juga akan berusaha mengacaukan pikiran kita bahwa jawaban tidak dari Allah masih bisa dikompromikan. Mari kita baca dalam Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara yang terkasih, apabila Allah berkata tidak, maka sebaiknya kita mempercayai Allah dan tidak berusaha mengkompromikan jawaban Allah. Berusaha mencari-cari alasan untuk mengkompromikan jawaban Allah hanya akan membuat kita terjatuh ke dalam masalah yang besar. Melalui renungan malam ini, marilah kita belajar dari kejatuhan manusia pertama di Taman Eden untuk menerima jawaban tidak dari Allah dan mentaatinya. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu pagi ini yang akan memberikan kekuatan dan terang di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu senantiasa kami ingat dan lakukan sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Kami membawa segala rencana aktivitas kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan keterampilan bagi kami untuk bisa melakukan semua rencana itu dengan baik. Namun, jauhkanlah rencana-rencana kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu atau yang akan membawa kami ke dalam pencobaan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Saat ini kami membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi mereka. Kiranya Engkau memberikan rasa takut akan Engkau dan kejujuran, sehingga mereka bisa memerintah negeri ini dengan baik dan membawa Indonesia ke dalam masa depan yang lebih cerah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.